Saya melihat begitu banyak teman-teman yang sekarang ini sedang mengalami situasi dan kondisi hubungan yang lagi kurang bagus, hubungan yang lagi toksik, hubungan yang lagi bikin cemas, khawatir, dan sebagainya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya pengen mengangkat satu tema dengan judul Dia Berjuang atau Menghilang, ya. Dia berjuang atau menghilang. Nah, teman-teman, buat kamu yang merasa bahwa judul ini sepertinya pas dan tepat buat kamu, silahkan aja tonton video ini sampai dengan selesai, karena di sini saya bakal mengeluarkan beberapa kartu untuk melihat dan membaca situasi dan kondisi hubungan kamu. Nah, adapun tanda-tanda situasi dan hubungan kamu yang saat ini sedang tidak bagus adalah perubahan-perubahan sikap dan bergesernya rasa, sehingga itu mengakibatkan perasaan-perasaan cemas dan khawatir yang kamu rasakan, yang timbul dalam diri kamu karena kamu ngerasa takut kehilangan, khawatir dia berubah, dan sebagainya. Nah, kita bakal melihat nanti faktor-faktor apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Kita bakal melihat nanti kemungkinan-kemungkinannya ke depan nanti bakalan seperti apa. Dan dia ini sebenarnya menghilang atau menarik diri atau sedang menyepi. Ini karena memang dia sedang berjuang atau sedang berproses untuk menghilang. Nah, teman-teman, kenapa saya terdorong untuk menarik energi yang seperti ini? Saya terdorong untuk mengangkat tema yang seperti ini karena saya merasakan begitu banyak teman-teman yang saat ini sedang berada di dalam fase ini. Satu itu. Yang kedua, saya merasakan atau melihat begitu banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya dan hampir kebanyakan ada perubahan-perubahan sikap rasa dari pasangannya. Oke? Maka dari itu di sini saya memutuskan untuk membuat video ini dengan mengangkat tema Dia Berjuang atau Menghilang. Oke, kenapa kita buat video ini dan kenapa ini menjadi penting? Setidaknya ini sebagai warning buat teman-teman. Kita bakal melihat nanti apakah dia pada akhirnya nanti bakalan kembali lagi setelah dia itu menghilang, atau benar-benar akan kemudian finally dia bakalan menghilang seterusnya. Karena ada banyak model, cara, dan modus, ya, yang terjadi di dalam sebuah hubungan gitu kan. Seolah-olah pertama biasanya kayak yang menarik diri, kayak yang menjaga jarak dan sebagainya, beralasan ini itu, katanya sibuk ini itu, sibuk dan sibuk pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi semua itu karena ternyata adalah hanya sebagai alasan-alasan saja untuk pergi menghindar dari kamu. Ya, tapi kita lihat dulu di sini kayak apa energi yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memberikan pencerahan-pencerahan sekaligus memberikan advice, masukan, saran, dan sebagainya, ya. Sehingga saya berharap dengan adanya video ini teman-teman merasa terbantu sekali, karena gini, kalau misalnya kita berharap-harap gitu kan, udah berharap, udah cemas, udah khawatir dan sebagainya, udah berjuang sedemikian rupa, ternyata ujung-ujungnya dia menghilang, ujung-ujungnya dia itu menyatakan selesai hubungan ini tapi tanpa kejelasan. Ini yang tidak enak banget gitu kan. Maka saya mencoba membantu teman-teman agar tidak terus-terusan berharap, tapi hasilnya zong gitu kan. Jangan sampai seperti itu, karena apa? Setidaknya di situ kamu sudah buang waktu, ya. Kamu sudah buang waktu, kamu sudah buang tenaga, energi, pikiran, bahkan mungkin biaya dan sebagainya gitu kan. Kan tidak kepengen seperti itu, teman-teman, ya. Maka saya berharap di sini bisa membantu agar teman-teman memiliki jawaban-jawaban yang setidaknya mengarah kepada kepastian, ya. Oke, baik teman-teman, kita keluarkan 10 kartu, tapi yang pertama kita keluarin 5 kartu terlebih dahulu, ya, 5 kartu terlebih dahulu. Oke, teman-teman, saya melihat di sini bahwa dia mulai berubah itu beberapa waktu ini, belakangan ini saya melihat dia mulai berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah dia seperti menarik diri, dia seperti mulai menghindari komunikasi dan sebagainya, terutama menghindari di masalah pertemuan-pertemuan, ya, yang biasanya rutin, bertemu setiap saat, bertemu sesuai dengan agenda, bertemu dengan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kamu sepakati bersama, tapi ternyata di sini mulai ada penyimpangan-penyimpangan, mulai ada perubahan-perubahan. Nah, saya sering menyebutkan bahwa ini adalah sebuah pergeseran rasa. Gini teman-teman, bahwa
Kalau kita bicara cinta, ini menurut versi saya, menurut cara pandang saya, menurut analisa saya, menurut pengalaman saya dan sebagainya. Nanti bisa dikompetkan dengan hal-hal lain ya, dari berbagai macam literatur, dari berbagai macam pengalaman, experience dan sebagainya. Silahkan aja teman-teman bisa menambahkan. Jadi gini teman-teman, yang namanya cinta gitu kan, cinta itu datangnya, disebut cinta itu biasanya datang pada saat awal-awal. Nah, di awal sebuah pertemuan, di awal sebuah perkenalan, di awal sebuah pendekatan-pendekatan, biasanya disitulah yang kita sebut dengan yang namanya jatuh cinta, atau disebut dengan perasaan cinta yang sedang menggebu-gebu ya, menggebu-gebu. Nah, disitulah kemudian terjadi yang namanya tarik-menarik apabila memang satu frekuensi, apabila memang ada kesamaan rasa. Nah, kesamaan rasa yang akhirnya saling tarik-menarik, terjadi yang namanya law of attraction, terjadi attraction, terjadi tarikan-tarikan, maka disitulah yang kemudian kita sebut jatuh cinta, dan pada akhirnya kalian saling tarik-menarik, saling kangen, saling kepengen ketemu, saling rindu, saling membutuhkan, saling ini, itu, dan sebagainya gitu kan. Dan itu adalah saat-saat yang sangat indah bagi siapapun yang sedang mengalami yang namanya jatuh cinta. Nah, tetapi ada banyak orang yang kadang-kadang lupa bahwa ternyata yang namanya cinta itu berproses gitu loh, berproses. Berprosesnya seperti apa? Berprosesnya adalah begini, ketika kalian sudah saling tarik-menarik, ketika kalian sudah saling jatuh cinta, akhirnya saling menerima, di situ terjadi komitmen dan sebagainya. Nah, itu adalah fase pertama. Nah, di fase kedua, seiring waktu berjalan, ya, seiring waktu berjalan, di situ tetap yang namanya saling membutuhkan, saling rindu, saling kangen, pasti ada. Tapi jangan lupa bahwa rasa cinta ini pada akhirnya akan berubah menjadi sebuah rasa-rasa yang lain ya. Biasanya gitu kan, rasa berikutnya itu adalah berubah menjadi semacam kayak kasih sayang ya. Kasih sayang gitu kan, terus kemudian di situ sudah mulai ada semacam perubahan-perubahan rasa atau pergeseran rasa dari cinta yang menggebu-gebu kemudian berubah menjadi bentuk kasih sayang gitu kan, bentuk mencintai tapi dalam bentuk welas asih, kasih sayang dan sebagainya. Nah, di situ kadang-kadang muncul semacam perasaan kasihan dan sebagainya, itu biasanya ada. Walaupun sebenarnya ada banyak orang yang nggak mau dong kalau kamu tuh mencintai aku hanya karena kasihan, nggak mau dong kalau misalnya kamu tuh sayang sama aku hanya karena kasihan ya. Tapi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa sebetulnya perasaan kasihan itu sebetulnya adalah bagian dari perasaan cinta dan perasaan sayang yang memang sudah satu paket di dalamnya. Nah, lalu kemudian dari perasaan sayang itu semakin kesini berjalannya waktu, biasanya perasaan kasih sayang itu berubah menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Maka perasaan tanggung jawab itu sudah mulai agak jauh dari perasaan yang namanya cinta tadi di awal gitu kan. Basically startingnya emang perasaan cinta, dan itu yang memang membuat dua insan atau dua orang itu menjadi satu karena memang ada tarikan-tarikan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Bahkan di situ biasanya kita susah banget buat menolak, kita susah banget buat mengelak gitu kan. Ya udah, akhirnya kita mengikuti perasaan. Oke ya, jadi fasenya pertama jatuh cinta, diliputi segala macam dengan perasaan cinta. Di fase kedua, seiring waktu berjalannya waktu itu berapa lama sih? Ya macam-macam, relatif, setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau sampai 5 tahun gitu kan. Itu biasanya berubah. Ya, ada yang 1 tahun kemudian berubah menjadi kasih sayang. Tapi intinya saya akan bicara tentang urut-urutannya aja dulu ya. Masalah waktu setiap orang berbeda. Pertama jatuh cinta, yang kedua berubah menjadi fase kasih sayang, dan yang ketiga adalah mulai berubah menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kamu adalah sebagai bentuk tanggung jawab ya, yang didasari oleh apa? Ya didasari oleh perasaan cinta, kasih sayang gitu kan. Cuman kamuflasenya sekarang berubah menjadi tanggung jawab. Nah, disinilah kadang-kadang mulai semacam terjadi kebalikan ngomongnya. Disinilah mulai terjadi semacam kejenuhan. Disinilah mulai semacam terjadi beban-beban berat. Waduh, ternyata aku harus tanggung jawab, aku harus memberi nafkah, aku harus memberikan perhatian dan sebagainya. Nah, di fase ketiga, di
fase tanggung jawab ini biasanya mulai muncul-muncul perasaan macam-macam gitu kan. Ada beban berat, kejenuhan, stuck, terus kemudian mulai macam-macam problematikanya muncul, kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Sebagai laki-laki misalnya memenuhi kebutuhan wanitanya gitu kan. Sebagai wanita juga mungkin harus melayani suami atau pasangannya atau laki-lakinya sebagai pasangannya gitu kan. Jadi kodratnya seorang wanita semakin terjadi di situ, semakin muncul, dan kodratnya sebagai laki-laki juga semakin muncul. Ya, artinya disinilah mulai semacam terjadi geser-geser perasaan, mulai terjadi kejenuhan dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman di sini saya melihat bahwa ada banyak teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal itu. Ditambah lagi mungkin di fase tanggung jawab ini muncullah misalnya permasalahan tentang terkait hutang piutang gitu kan. Mungkin pasangan kamu sekarang sedang ada masalah yang terkait dengan hutang, terkait dengan tanggung jawab yang besar harus menyelesaikan ini dan itu. Nah, disinilah kemudian terjadi problematika yang semakin kompleks. Nah, saya merasakan dari beberapa kartu di sini pun juga demikian ya, sehingga teman-teman itulah fase yang harus kamu pahami gitu kan. Di fase ini biasanya saat ini saya melihat bahwa ada banyak teman-teman yang mulai sepertinya sedang berjuang, tetapi ada indikasi bakalan menghilang, ya, ada seperti itu. Di sini ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan, ada energi hitam dan putih yang selalu menyertainya, dan energi hitam putih itu otomatis berkaitan dengan tadi masalah tanggung jawab, kejenuhan, beban-beban yang semakin berat dan sebagainya. Nah, di sini ada semacam keinginan untuk out dari circle ini atau keluar dari lingkaran ini. Nah, ini yang kadang-kadang berbahaya juga. Ketika nanti misalnya keluar dari situasi ini bisa jadi ada indikasi untuk lepas tanggung jawab. Ada indikasi dia mencari sesuatu yang fresh, sesuatu yang berbeda, dia membutuhkan refreshing, tapi bisa jadi refreshing itu adalah menjadi sesuatu yang justru menimbulkan masalah dan sebagainya, ya. Tapi memang ada kalanya saya melihat bahwa dia sekarang ini sedang menarik diri dan kemudian dia seperti mengalami sebuah kebimbangan, ya. Dia kepengen memulai suatu kehidupan yang baru, dia sepertinya kepengen memulai suatu keadaan yang baru, menikmati keadaan baru, kehidupan baru, lembaran baru. Satu lagi yang hati-hati, bersama orang yang baru. Nah, itu yang seringkali terjadi. Nah, kalau saya lihat di sini, karena ini sifatnya general, jadi bahwa di sini ada kemungkinan ada indikasi-indikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga di sini teman-teman harus berhati-hati. Dia sekarang ini sedang mengalami semacam kebimbangan dan kegalauan yang sangat tinggi, ya. Sehingga dia sedang mencari arah kemana nih. Gue harus banting setir atau balik kanan atau balik lagi lah dan sebagainya, atau bagaimana. Karena di sini saya melihat ada indikasi kebimbangan yang sangat kuat, kebingungan yang sangat kuat karena berbagai macam faktor. Nah, ada beberapa di antara teman-teman, sebagian di sini saya merasakan adanya faktor finansial, adanya faktor-faktor kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya lari ke masalah pinjaman atau hutang. Ya, di situ kemudian terjadi ditagih hutang, terus kemudian beban hutangnya semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, gali lubang, tutup lubang, dan sebagainya. Sehingga di sini terjadilah semakin kompleks permasalahannya yang membuat dia itu semakin stres, pusing, dan sebagainya. Nah, disitulah menjadi semacam pemicu di fase ketiga tadi. Masalah fase ketiga kan adalah tanggung jawab tuh. Nah, di fase ketiga di sini semakin ada beban-beban yang mengganggu. Nah, lalu kemudian ada banyak yang akhirnya menarik diri, menghilang, ya, mengurangi komunikasi, intensitas ketemu juga semakin berkurang, alasannya macam-macam, sibuk ini, itu, dan sebagainya, tapi nggak jelas, ya. Oke, saya bakalan melihat kartu lagi yang berikutnya. Untuk melihat apakah dia berjuang atau menghilang, ya. Oke, saat ini dia sedang dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Pilihan itu maksudnya ya pilihan tentang dia bisnisnya mau bagaimana, cara cari duitnya bagaimana, gitu kan, memecahkan masalahnya bagaimana, gitu kan. Saya melihat ini, saya dorong ke atas dulu ya supaya
kelihatan. Oke. Nah, di sini dia sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang cukup membuat dia itu harus berjuang, ya, berjuang. Nah, berjuang dia benar-benar berjuang. Kalau sudah terkait atau terlilit semacam hutang, pinjaman ke sana kemari, gali lubang tutup lubang, maka berjuangnya ini harus lebih banyak lagi. Nah, tetapi saya akan melihat lagi nih, kira-kira dia itu berjuang atau menghilang. Maunya gimana? Maunya gimana? Ya nggak mau menghilang dong ya. Sorry. Nah, ada The Hermit. The Hermit adalah, benar sekali, The Hermit itu dia seperti menghilang, menyepi, bertapa, gitu kan. Oke, kalau ketemu The Hermit di sini, ya, memang sih ada kecenderungan bahwa dia itu menarik diri untuk waktu yang kadang-kadang tidak bisa ditentukan, dan dia balik lagi nanti pada saat situasi dan kondisi sudah semakin reda, atau di saat kondisi dia itu mulai tenang, mulai kuat, mulai punya solusi dan sebagainya, ya, seperti itu. Tetapi kalau saya melihat di sini bahwa ada Six of Cups, ya, sebetulnya di situ ada energi kebahagiaan, energi kembalinya dia kepada kamu, gitu kan, ada energi seperti itu, ya. Tetapi ketika saya melihat atau di sini berjejer The Hermit dengan Six of Cups di sini, saya menjadi kayak apa ya, kayak ada 50-50, ya. Mungkin kalau tidak ada ini, hanya ada ini, saya bisa memastikan bahwa dia balik lagi, ya, dia balik lagi. Tapi karena ada ini, atau misalnya sebaliknya, kalau ada ini doang, tapi nggak ada ini, berarti kemungkinan besar dia menghilang, ya, tidak berjuang tapi kemudian bablas menghilang. Tapi karena ada ini, ya, ini ada indikasi dia menghilang, tapi ada indikasi dia kembali lagi, ya. Jadi boleh dikatakan 50-50, ya. Tapi kalau misalnya nanti kepengen lebih jelas lagi, Mas Damar, jangan 50-50 dong. Lebih kuatnya itu kemana, ya, dia berjuang atau dia menghilang. Oke, kita akan tanyakan pada kartu, bukan kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kita tanyakan pada kartu ini, dan sekaligus saya akan mencoba menarik energinya supaya kita lebih kerasa jelas, ya, lebih kerasa jelas lagi. Kita ulangi lagi karena double, ya. Jadi sekali lagi biar jelas, kita akan tanyakan kepada kartu ini dan kita keluarkan beberapa kartu Oracle Card ini sebagai jawaban untuk mempertegas bahwa sebenarnya dia itu bakalan balik lagi atau menghilang. Dia berjuang atau menghilang, ya. Oke. Kita akan lihat. Di sini keluar kartu Retreat, Children, Religious Factor, oke. Oke, terus kemudian berikutnya adalah Deception. Kita cek lagi satu lagi apa nih kira-kira keluarnya, dan nanti akan saya bacakan satu persatu untuk meyakinkan lagi. Oke, terakhir adalah Flirt. Oke. Nah, teman-teman, kita baca sekarang. Ada Retreat, Children, Religious Factor, Deception, dan Flirt. Oke, kartu pertama ini nyambung banget teman-teman dengan The Hermit tadi. The Hermit itu kan pertapa, dia itu bertapa, menarik diri, menyepi di tempat yang sunyi, sepi dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu.
Retreat ini berarti juga hampir sama, dia melakukan semacam ritual-ritual tertentu, biasanya jadi keagamaan tertentu, melakukan semacam meditasi, ya, menenangkan diri, introspeksi diri dan sebagainya, tapi disertai dengan ritual-ritual keagamaan tertentu. Secara sama sih, The Hermit ini juga bertapa meditasi, ya, bertapa atau meditasi, dan di sini juga melakukan perenungan-perenungan dan kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, jadi itu gambarannya. Jadi artinya bahwa dia itu saat ini memang sedang melakukan hal-hal itu, gitu kan. Tetapi kita lihat lagi kartu ke belakang. Di sini ada Children, di mana otomatis ketika kita melakukan retreat dan sebagainya, melakukan semacam regresi dalam dunia hipnoterapi, dalam dunia terapi, itu melakukan regresi itu adalah kita kembali ke masa di mana kita mungkin pernah menjadi anak-anak, kembali ke masa-masa yang mungkin di masa anak-anak itu adalah masa-masa yang indah dan sebagainya, dalam rangka kita menarik energi atau kita flashback ke dalam situasi yang pernah kita alami ketika kita masih anak-anak. Religious factor di sini berarti memang berhubungan sekali dengan pendekatan diri kepada Tuhan, semakin mengenali diri dan sebagainya. Tetapi teman-teman, di kartu kedua di sini adalah kartu yang menunjukkan sekaligus memberikan jawaban bahwa dia itu berjuang atau menghilang. Di sini ada deception. Deception berarti ada kayak semacam penipuan, ada kayak semacam ketidakjujuran, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang atau kamuflase, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui, tapi dia membuat semua itu menjadi semacam kamuflase yang tidak ditangkap oleh teman-teman, gitu kan. Nah, di sini ada penipuan, ada sesuatu yang tidak jujur, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan terakhir ini menunjukkan adanya semacam godaan yang sekaligus datang pada saat situasi yang sedang seperti ini. Godaannya adalah adanya orang ketiga. Godaannya dia kayak semacam, saya bilang tadi kan, fase jatuh cinta, kemudian kedua kasih sayang, tanggung jawab dan sebagainya, terjadi kebosanan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat seseorang pada akhirnya seperti merindukan perasaan-perasaan atau rasa-rasa yang pernah dialaminya ketika dia jatuh cinta dulu bersama kamu. Nah, tetapi persoalannya ini adalah bersama orang lain atau orang baru. Nah, dari 5 kartu di sini berarti memberikan jawaban bahwa kemungkinan dia berjuang atau menghilang, berarti jawabannya bisa jadi dia menghilang. Dengan kata lain, dia berarti memiliki satu kehidupan baru, ketertarikan kepada hal yang baru, pergeseran rasa atau energi yang ternyata sudah terjadi jauh-jauh sebelum ini, dan mungkin teman-teman sudah merasakan ini sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan saya berharap ini bisa memberikan jawaban bagi teman-teman, tapi juga tolong sikapi video ini dengan bijaksana. Jangan kemudian ini dijadikan sebagai satu-satunya pedoman atau patokan untuk kemudian kamu, wah udah berarti dia menghilang, dia ada orang ketiga dan sebagainya. Jangan terlebih dahulu. Sikapi dengan bijaksana karena ini sifatnya adalah general reading, jadi tidak semua itu resonate buat semua orang, ya. Mungkin hanya sebagian iya, tapi sebagian juga tidak. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat yang kepengen konsultasi secara langsung, silahkan langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Teman-teman, terima kasih banget yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.